Baik, terima kasih. Jadi pada siang hari ini saya selaku Ketua Tim Pasangan Calon Info Pasti menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu yang sudah menginisiasi suatu gerakan moral, yaitu kampanye yang berintegritas. Saya pikir ini merupakan hal-hal yang harus kita lakukan dan menjadi tradisi kita di Kabupaten Bengkayang, menciptakan pilkada yang aman, damai, dan berintegritas. Oleh karena itu tentu saya selaku Ketua Tim untuk menghimbau kepada semua, ya, baik itu kader dari partai, baik itu Partai Demokrat, Partai PKB, ya, kemudian juga simpatisan Info Pasti, untuk senantiasa mengkampanyekan visi misi daripada program Info Pasti ini kepada masyarakat. Nah, melalui visi misi yang ditawarkan kepada masyarakat, kita jadikan ya masyarakat menjadi tertarik, ya, sehingga mereka menjadi ingin untuk memilih, memastikan Info Pasti pada tanggal 9 September tahun 2020, 9 Desember ya. Baik. Salah satunya visi dan misi yang bisa meyakinkan pasangan ini pemenang, nomor 4 ini pemenang, ini apa Bang yang ditawarkan kepada masyarakat? Yang jelas memang kita mengambil tema, ya, itu Bengkayang Baru, ya. Bengkayang Baru ini maknanya sangat sangat luas sekali, ya, yang menciptakan masyarakat yang aman, ya, kemudian religius, ya, adil dan segala macam itu. Nah, itu adalah keinginan dari kita sebagai pasangan calon Info Pasti untuk ke depan. Nah, tentu secara keseluruhan kita berharap, ya, melalui figur-figur yang kami sampaikan kepada masyarakat, kami tawarkan kepada masyarakat untuk dipilih pada tanggal 9 Desember nanti, kami yakin, ya, kedua pasangan ini bisa membawa Bengkayang menjadi Bengkayang yang baru. Sejauh mana inovasi kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari pasangan Ipo dan Yohanes Pasti untuk meyakinkan masyarakat? Ya, kita tentu pasti punya cara, ya cara yang penting sekarang ini tim kita ini menata bagaimana, ya, semua tim-tim kita itu bisa sampai ke setiap TPS, ya. Jadi kami fokus untuk itu, ya, karena saya sendiri sebagai ketua tim tidak bisa bekerja sendiri, pasangan calon juga ruang geraknya juga terbatas, ya. Nah, sehingga kita pasti jaringan yang akan kita manfaatkan untuk kedepannya untuk memenangkan Info Pasti ini di Bengkayang. Ada 4 sektor pembangunan nasional yang bisa menambah PAD Kabupaten Bengkayang apabila pasangan nomor 4 ini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati. 1 adalah polder, 2 adalah landasan pesawat terbang di Singkawang yang akan dibangun, 3 adalah pelabuhan internasional saat ini sudah terbangun bahkan sudah aktif, yang 4 dari sektor wisata. Iya, yang terpenting bagi kita sekarang ini, ya, bagaimana kita menyiapkan masyarakat, ya. Masyarakat perlu kita siapkan. Jangan sampai pembangunan yang berskala internasional, ya, yang ada di Bengkayang ini justru menimbulkan persoalan-persoalan, memunculkan kemiskinan baru dan sebagainya di Bengkayang. Nah, oleh karena itu persiapan masyarakat inilah yang menurut saya sangat penting. Nah, kemudian kesiapan daerah untuk melakukan pembinaan, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memotivasi masyarakat, ya, sehingga nanti dia bisa terlibat, ya. Kalau misalnya border dibuka, ya, bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan itu, peluang itu menjadi peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kira-kira dari kesiapan apa yang disiapkan oleh masyarakat? Ya, yang pertama tentu pasti masyarakat kita SDM-nya harus kita tingkatkan. Karena kalau kita berbicara SDM kan tidak harus mereka ini harus S2, S3 segala macam, tapi SDM yang mereka miliki sekarang ini harapan kita tentu, ya, bisa kita maksimalkan. Misalnya pelatihan, ya. Kalau di situ misalnya nanti tentu pasti ruang geraknya kan akan lebih besar. Kita siapkanlah masyarakat yang tidak sekolah, ya, kita latih mereka, ya, dalam bentuk keterampilan khusus. Oke, dari sektor pertanian, agrowisata pertanian, kebetulan kita lihat dari letak geografis khususnya Kabupaten Bengkayang ini, tanahnya ini kan hampir sama dengan Jawa. Nah, kita di daerah Sanggoledo sampai seluas sana kan sektor pertanian. Bagaimana ketahanan pangan yang harus dibuat oleh kedua pasangan calon ketika nanti terpilih menjadi bupati? Kita dalam visi misi, ya,
kita sudah menguraikan bahwa pertanian itu merupakan salah satu sektor yang memang harus kita kembangkan di Kabupaten Bengkayang dengan kondisi alam, kondisi geografis kita yang sangat mendukung. Nah, konsep yang kita tawarkan kepada pasangan calon, kemudian kepada masyarakat, bagaimana kita bisa mengembangkan kawasan agrowisata terpadu. Ya, Agrowisata terpadu. Salah satunya ya, apa tuh? jadi begini konsepnya, di situ kita bukan hanya misalnya menanam padi, kemudian jenis-jenis tanaman tertentu, tapi itu nanti dikonsepkan, ada buah-buahan, kemudian ada peternakan, ya, sehingga nanti itu bisa membuat daya tarik tersendiri bagi masyarakat, sehingga wisata masyarakat itu sekarang konsepnya adalah berbasis agro. Kalau sektor perikanan, kebetulan kita memiliki laut. Ya, kita juga memiliki laut. Saya pikir ini juga salah satu sektor yang memang tidak boleh kita lihat sebelah mata. Ya. Jadi kalau kita melihat Bengkayang ini, menurut saya adalah Bengkayang yang daerah yang betul-betul dianugerahi oleh Tuhan. Ya. Begitu lengkap. Kita punya landasan udara, kita punya perbatasan, kita punya laut, kita punya daratan, kita punya pegunungan. Kalau yang lain saya pikir tidak ada. Ya. Hanya Bengkayang satu-satunya menurut saya di Kalimantan Barat itu yang betul-betul dianugerahi oleh Tuhan, yang begitu luar biasa, ya, kondisi geografisnya, yang masyarakatnya begitu keluar, ya, hingga nanti ke depannya tentu dengan keberagaman itu, ya, itulah menjadi modal dasar kita untuk membangun Bengkayang. Yakin pasangan nomor 4 Oh, menang? sangat yakin. Oke, baik.